setiamu Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Katakan aku tetap percaya. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam hidupku. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagi kami. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti Isi hatimu. isi hatiku. Katakan kemuliaan Kau janji. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Tak percaya, ku percaya janji-Mu ajaib. Katakan terukir. Terukir dalam kehidupanku. Aku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau Tuhan. Segalanya Percaya. ku percaya janji-Mu ajaib. Itu terukir dalam hidupku. Di dalam kekuatan-Mu ku percaya. Lagi katakan kami percaya Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib. Katakan terukir dalam hidupku. Dalam kehidupanku ku berserah di dalam Karena hanya Kau Tuhan. percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Mari kita berdiri sama-sama. Kita mau siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Katakan lebih lagi. Katakan ku percaya. Percaya janji-Mu ajaib. Katakan Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanyalah segala-galanya. Percaya janji-Mu ajaib.
Kami percaya padamu Yesus. Kami selalu percaya pada Tuhan. Engkau punya rancangan yang terbaik bagi hidup kami. Kami datang pada pagi hari ini. Kami buka hati kami. Biar Engkau yang mendidik, Engkau yang memperlengkapi, Engkau yang menghibur, mengarahkan hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan biar nama Yesus dimuliakan lewat pertumbuhan pribadi kami. Hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Beritahu kiri kanannya, saya senang lihat kamu pagi ini. Silakan duduk semuanya. Apa kabar? Luar biasa tentunya karena Tuhan Yesus kita luar biasa. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan melayani pertama kali di tempat ini. Dan tentunya saya bersyukur, terima kasih Pak Roni dan istri dan ibu juga, Pak Andi dan ibu dan semua para pemimpin, pengurus, pelayan Tuhan di tempat ini dan jemaat Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang siap belajar firman Tuhan? Katakan amin. Perkenalkan saya Haryanto Kandani. Di luar sana biasa dipanggil seorang coach Haryanto Kandani. Saya bukan pendeta, tapi hati saya sangat pendeta. Kasih tahu kiri kananmu bahwa kamu harus punya hatinya Tuhan. Saya melayani di salah satu gereja di Pantai Indah Kapuk. Sudah kurang lebih 28 tahun di bawah penggembalaan Pastor Juan Mogi. Kami melayani sama-sama tapi saya banyak dipanggil Tuhan untuk ada di marketplace. Sebagai pembicara seminar, training, leadership, sales, marketing. Tapi saya tahu setiap kali kita melayani Tuhan, dimanapun kita berada sebuah panggilan dan anugerah Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai personal growth atau pertumbuhan pribadi. Saudara, kita perlu menyadari bahwa hidup ini kita semua yang percaya pada Yesus, ada benih ilahi dalam diri saya dan saudara. Ada DNA-nya Tuhan dalam diri kita. Dan kita adalah mahakarya. Kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Jadi jangan pernah lagi anggap remeh diri kita. Jangan pernah lagi melihat diri kita sebagai pribadi yang rusak, yang tidak berharga. Karena kita adalah pribadi di mana Tuhan ciptakan dengan limited edition. Kalau ada sebuah tas wanita, atau ada sebuah jam tangan, atau sebuah mobil yang diproduksi terbatas, tentu harganya mahal. Ya, kalau cuma ada 50 unit atau mungkin 100 unit, sudah bisa disebut sebagai limited. Tapi tahukah saudara, dulu, sekarang, dan ke depannya tidak akan ada yang pernah sama dengan saya dan saudara. Katakan amin. Kasih tahu sampingnya, bilang kamu mahal, kamu berharga. Kita limited editionnya Tuhan saudara. Ada benih Allah dalam diri kita. Oleh karena itu kita perlu tahu bahwa ada sebuah benih kebesaran, seed of greatness dalam diri saya dan saudara. Dan di mana ada benih, di situ ada potensi pertumbuhan dan buah dihasilkan. Saudara, di mana ada kehidupan, di situ ada potensi pertumbuhan. Berarti kalau ada benih ilahi dalam diri saya dan saudara, ada potensi untuk benih itu bertumbuh dan besar dalam kehidupan ini. Katakan amin saudara. Berarti bisnismu berpotensi untuk bertumbuh jadi besar. Katakan amin. Kalau engkau karyawan, karirmu berpotensi untuk bertumbuh dan meningkat. Amin. Kalau engkau seorang pelayan Tuhan, kita bisa lihat bagaimana pelayanan kita bertumbuh dan menghasilkan buah. Kalau engkau ibu rumah tangga, ada potensi pertumbuhan di dalam kehidupanmu sebagai ibu rumah tangga. Apapun profesi, apapun latar belakang kita, kalau ada benih ilahi dalam diri kita, kita semua berpotensi bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Berapa banyak dari saudara mau terus berbuah bagi Tuhan? Lambaikan tangan, katakan amin. Saudara, kita lihat sama-sama satu ayat. Di sini dikatakan di Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Aku ini siapa? Yesus. Kalau kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam saya dan saudara, kita berpotensi untuk terus berbuah. Apa artinya bertumbuh saudara? Ada kemajuan, ada peningkatan, ada progres dalam berbagai aspek. Sekali lagi saya mau tanya, berapa banyak dari saudara serius pengen bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan? Katakan amin. Saudara, berarti usaha kita bisa bertumbuh. Ya, karir kita bisa bertumbuh. Kehidupan keluarga kita bisa bertumbuh semakin harmonis. Dan ternyata pertumbuhan itu bisa diukur. Saya coba sederhanakan buat Bapak Ibu ya. Supaya saudara tahu apakah kita dari waktu ke waktu ada progres gak? Dan untuk ada progres harus lalui proses. Yang penting hidupmu jangan banyak protes.
Nah, saudara, kita perlu bertumbuh dan tema tahun 2026 di gereja ini apa? Ada yang ingat? Menyenangkan Tuhan. Pertumbuhan selalu menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Saudara, ketika engkau jadi orang tua, anakmu bertumbuh, meningkat, berprestasi, siapa yang disenangkan? Orang tuanya. Ya, tapi kalau anak kita dari dulu begitu-begitu aja, dari dulu nakal, dari dulu bandel, dari dulu bodoh, dari dulu gak berprestasi, yang malu juga kita. Saudara, kita mau menyenangkan Tuhan, amin. Saya kasih alat ukurnya sederhana. Ya, saya buat very aplikatif saudara, jadi saudara bisa tahu. Setelah ikut Tuhan bertahun-tahun, jangan sampai hidupmu begitu-begitu saja. Tuhan mengasihi kita apa adanya, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita terus dalam kondisi apa adanya. Tuhan mau kita maju dan bertumbuh. Berarti pertumbuhan itu bisa diukur dari apa? Pertumbuhan rohani, pertumbuhan finansial, pertumbuhan pelayanan, pertumbuhan secara karakter, secara mental. Contoh, dari tidak bisa menjadi bisa, itu bertumbuh. Oh, dulu tidak bisa doa, sekarang sudah bisa doa, bertumbuh. Walaupun juga doanya mungkin masih singkat, gak apa-apa. Ya, daripada gak sama sekali. Oh, dulu gak tahu kalau baca firman, gak ngerti. Tapi karena ikut Tuhan, digembalakan di gereja ini, mulai tahu, mulai mengerti firman, itu bertumbuh. Tidak harus perkara rohani. Oh, dulu gak tahu masak. Kayak istri saya dulu waktu COVID, wah belajar dari YouTube. Lama-lama mulai tahu masak. Ya, bikin udang tauco, nanti cobain lagi makanan ini. Bertumbuh secara kemampuan. Ya, kalau engkau bekerja sebagai karyawan, jangan biarkan dirimu apa-apa gak tahu. Mungkin sekarang zaman AI. Ya, kita mulai tahu AI, kita mulai tahu teknologi. Kalau dulu cuma taunya ngetik 10 jari, mulai tahu touchscreen. Zaman berubah. Kalau kita nggak berubah, kita ketinggalan saudara. Dari sedikit jadi banyak. Oh, dulu sedikit duitnya. Sekarang karena ikut Tuhan dia tahu mengelola uang dengan baik. Dia tahu apa itu investasi, uangnya makin banyak. Dia tahu apa artinya menabur. Jangan setelah ikut Tuhan, malah dikejar pinjol karena suka judol. Artinya kemunduran dong. Dari sedikit kasih sayangnya, sekarang banyak kasih sayangnya. Berarti bertumbuh dalam kasih. Dulu pencapaiannya rendah. Karirnya terus jadi karyawan staf biasa. Ayo dong meningkat. Mulai bertumbuh jadi supervisor. Mulai bertumbuh jadi manajer. Bahkan Tuhan bisa punya rancangan-rancangan indah. Kau buka usaha sendiri. Amin. Dari satu toko ya pencapaian kita bisa buka toko-toko yang baru. Cabang-cabang baru. Karena itu sebuah pertumbuhan. Jangan jadi karyawan dari dulu begitu aja. Selalu mengeluh datang kantor. Saya karyawan dikaryakan untuk melawan. Saya paling sering kan training perusahaan, banyak SDM susah maju hidupnya, anak Tuhan lagi. Datang kantor penyakitan, kudis, kurang disiplin. Asma asal mengisi absen. Ginjal gajinya naik kerja lamban. Paling banyak pucat, dikit-dikit mau pulang cepat. Anak Tuhan lagi, gimana mau maju? Gimana jadi berkat saudara? Dulu pemikiran kita sempit, ikut Tuhan kita harus punya cara pandang yang luas. Dulu mungkin kita bodoh, saya melakukan banyak hal bodoh. Ada banyak kebodohan dalam hidup saya, nanti saya ceritakan. Tapi karena ketika ikut Tuhan 28 tahun lalu, tahun 98. Saya percaya bukan cuma tambah pintar, yang paling penting tambah bijaksana. Amin saudara. Oh dulu orangnya negatif, tapi karena ikut Tuhan mulai tambah positif. Karena dulu dikit-dikit 5N, tahu 5N? Ngeluh, ngedumel, ngoceh, ngeyel, ngegosip. Sekarang apa? Penuh rasa syukur, penuh puji-pujian saudara. Dulu malas, sekarang rajin. Kalau dulu datang ke gereja telat 15 menit, sekarang telatnya 5 menit. Bagus. Ya bagus dong, dari 15 menit ke 5 menit ada kemajuan gak? Besok-besok sudah on time. Minggu-minggu depan tahu-taunya sudah datang lebih awal melayani Tuhan. Tepuk tangan dulu dong. Itu pertumbuhan. Ya, hargai setiap kemajuan kecil, hargai setiap progres. Dulu merokok 10 batan, sekarang merokok 2 batan, puji Tuhan. Ada kemajuan? Besok-besok berhenti rokok dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Pertumbuhan itu butuh proses. Dulu penakut, ya takut gelap, takut ngomong di depan umum, takut kesaksian, takut pimpin doa. Ya, kalau ketemu setan dia yang diusir sama setan. Ikut Tuhan tambah berani. Kita yang usir setan di dalam nama Yesus. Katakan amin.
Berapa banyak dari saudara mau ikut Tuhan dari waktu ke waktu. Kita ada dari satu kemuliaan pada kemuliaan berikutnya. Dari satu tingkat kepada tingkat berikutnya. Dari satu pertumbuhan kepada pertumbuhan berikutnya. Katakan amin saudara. Semua yang saya cerita ini adalah hidup saya. Saudara, karena kita baru kenal, saya ikut Tuhan di tahun 98. Saya nggak pernah lupa saudara. Saya hidup dari keluarga yang broken home. Ayah saya pemabuk, penjudi, pengedar narkoba, ekstasi di sebuah kota di daerah Sulawesi Selatan. Bapak Ibu, dan saya bisa lihat bagaimana mama saya menderita. Dari kecil, kata-kata yang sering saya dengar, mama saya bilang begini, kalau bukan demi kamu dan cici kamu, mama lebih baik mati. Kalau bukan karena kamu dengan cici kamu, mama lebih baik mati. Jadi dia berjuang hidup untuk besarin kami. Pernah kerja di Australia, ya kayak buruh pabrik, ya. Saya ingat dulu dia punya penghasilan 75.000 zaman dulu ya. Bagaimana dia kerja? Bapak saya di mana? Kelola hotel. Ya banyak perbuatan maksiat di situ, perempuan-perempuan malam. Dan apa yang terjadi? Ya singkat cerita dia menikah dengan perempuan muda, mungkin selisih 20 tahun, 18 tahun usianya dari agama seberang. Bapak Ibu, dan dia melahirkan anaknya juga dari situ. Saya melihat bagaimana ini semua terjadi. Dan saya bertumbuh tinggal di rumah nenek, kamar kayak gudang, ke sekolah jalan kaki, ya naik becak. Apa yang terjadi? Saya minder orangnya, saya malu kalau orang tahu siapa bapak saya. Ya, keluarganya semua saudaranya berantakan, kadang-kadang masuk koran, ya pernah ditangkap tahanan polisi di tahun 80-an, ya karena perjudian dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Saya sering dibully sama teman-teman. Apalagi saya tuh gak bisa ngomong dengan jelas dulu. Cadel, tahu cadel ya, gak bisa bilang R, pelo. Jadi namaku kan Haryanto Kandani, ada R-nya. Jadi teman-teman bilang, namamu siapa? Halianto. Apa? Halianto. Coba bilang, ular lari lurus melingkar-lingkar di pagar. Orang yang gak bisa bilang R itu penderitaan. Jadi saya minder, pemalu, introvert, menutup diri. Tapi yang kasihan mama saya, ketika remaja, saya juga pakai narkoba. Bukan cuma ekstasi, tapi saya udah mulai suntik bubuk putih. Ya, dan saya mulai edarkan di kota itu juga. Saya manfaatkan bapak saya, ya dia ada diskotik, saya juga ada di situ sengaja. Dia gak bisa marah sama saya karena dia tidak pernah didik hidup saya. Dia tidak pernah jadi contoh. Saya pakai itu jadi memanfaatkan. Mama saya kasihan, suaminya sakiti, anaknya sakiti dia. Tapi karena doa dan air mata seorang ibu yang tak henti-hentinya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tahun 98 saya bilang saya mau pindah merantau ke Jakarta. Wah saya dibawa ke pendeta diceramai, kasihan mamamu. Saya gak peduli. Saya datang ke Jakarta, naik kapal laut. Saya gak bisa lupa ini jalur di depan inilah tempat yang saya selalu lewati. Saya tinggal kos-kosan di Grogol. Singkat cerita tante yang di Muara Karang ajak saya tinggal supaya tidak berat ongkos. Saya bisa tinggal gratis, saya bisa makan gratis. Tapi saya kemana-mana naik angkot. Angkotnya masih ada di depan Season City ini. Saya pernah ditodong 2 kali di Latu Menten. Angkot B01 KWK warna merah masih ada? Ada yang biasa pakai? Jadi kalau saya lihat angkot itu saya ingat 4 tahun saya ada di situ. Kurang lebih bolak-balik Grogol, Muara Angke, Muara Karang Bapak Ibu ya. Tapi apa yang terjadi? Jalan Tuhan berbeda. Harusnya di Jakarta saya tambah rusak. Tapi cuma di bulan-bulan awal. Ada teman ya, ada referensi untuk saya ikut datang ke gereja. Ada teman jemput saya ikut seminar. Saya gak pernah sangka. Sebuah seminar di hotel. Saya ikut-ikut aja. Ternyata seminar yang membawa lawatan Tuhan bagi saya. Yaitu di mana saya mengenal pribadi Roh Kudus. Saya dipenuhi Roh Kudus. Dan hidup saya gak pernah sama lagi sampai hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini fotonya. Beda saudara? Beda kalau sudah ada Yesus dalam hidup kita. Saudara, terakhir saya narkoba. Terakhir saya merokok tahun 98. Sampai hari ini saya tinggalkan semua kehidupan malam. Tapi apakah saya langsung seperti ini? Tidak, ada proses. Melalui proseslah hidup itu ada pertumbuhan. Saya mulai dimuridkan, saya mulai dibimbing, saya mulai aktif dalam pelayanan di gereja. Apa yang terjadi saudara? Saya melihat mujizat terjadi di mulut saya tahun 2000-an. Ya, saya ingat bagaimana saya berkarir jadi seorang sales dengan gaji gak sampai 1 juta. Tiba-tiba mulut saya terjadi keajaiban. Saya bisa bilang
Tuhan Yesus luar biasa saudara ya. Saya yang sudah sampah, sudah nggak ada masa depan saudara. Saya bersyukur Tuhan bawa saya begitu tinggi. Menjadi salah satu motivator, salah satu coach di Indonesia. Ya, kami melatih wali kota, menteri, gubernur, Miss Indonesia, Indonesian Idol. Semua banyak sekali perusahaan-perusahaan ternama yang kami handle. Klien kami sudah ribuan Bapak Ibu. Tapi kenapa saya ada di sini? Karena sesibuk-sibuknya saya selalu gak mau lupakan saya ada hari ini karena kebesaran Tuhan. That's why saya selalu aktif untuk melayani Tuhan. Mau gereja besar, mau gereja kecil, mau masuk gang, saya punya hati untuk Tuhan. Saudara, supaya gak lupa diri, semua dari Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Itulah yang kami buat di dalam pelayanan, membawa dampak, jadi berkat saudara. Dan ini cerita hidup saya dengan Tuhan Yesus. Saudara punya cerita yang berbeda. Mungkin engkau pernah sakit, engkau pernah dipulihkan mungkin dari rumah tanggamu. Engkau mungkin seorang pengusaha, mungkin seorang karyawan, mungkin seorang mahasiswa. Ada live streaming saya dengar anak-anak muda. Ya, Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam masa mudamu. Kita akan punya cerita hidup asal kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Katakan amin saudara. Ya, setiap kita jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Tapi lihat hidupmu dulu dengan sekarang, ada pertumbuhan gak? Sekarang dan ke depannya ada buah-buah yang kita hasilkan gak? Dan selalu rencana Tuhan bahwa kita dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Satu hal yang saya percayai dalam hidup saya, Tuhan belum berhenti atas hidup saya. Tuhan belum berhenti atas hidup saudara. Masih banyak perkara-perkara besar yang Tuhan rancangkan untuk masa depan keluargamu, bisnismu, pelayananmu, ya, karirmu. Yang amin saja yang terjadi. Amin, yes? Oke, kalau dengar ini janji Tuhan, katakan apa? Amin. Karena amin artinya apa? Terjadilah sesuai yang kau firmankan. Seperti Maria mendengarkan firman-Nya Tuhan. Dia katakan apa? Let your will be done. Ya, terjadilah sesuai kehendakmu. Jemaat Tuhan, ketika dengar pesan Tuhan, dengar janji Tuhan, selalu antusias, katakan apa? Amin, saudara. Nah, kita akan belajar Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita baca sama-sama yuk biar semangat. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi setiap kita tingkat pertumbuhannya sama atau beda? Beda, ada yang sudah bertumbuhnya mungkin 20%, ada yang 40%, ada yang 50%. Artinya apa? Setiap orang perjalanan pertumbuhan rohaninya beda-beda. Tapi intinya gak usah bandingkan hidupmu dengan orang lain. Tapi bandingkan hidupmu, bagaimana kita menjalani hidup ini dari waktu ke waktu. Ada kemajuan gak? Ada semakin bertumbuh gak? Dalam ke arah kepenuhan Kristus. Karakternya, kerohaniannya, wawasannya, pengenalan akan Allah. Wow, ini sesuatu perjalanan kita bersama. Apalagi kita hidup di era sosial media ya. Kita cenderung membandingkan hidup kita dengan orang lain. Ih, ada tas baru dia. Ih, jalan-jalan lagi. Ih, bagus banget pergi makan enak. Jangan bandingkan hidupmu. Setiap orang punya perjalanan. Bahkan kadang-kadang yang dia posting makanan itu mungkin dia habis bertengkar sama suaminya. Kamu foto-foto terus, udah dingin ini makanan. Enggak apa, foto dulu gini ya. Ada yang begitu loh, suami-suami udah kesel gitu sama istrinya. Ya, ada yang kelihatannya peluk istrinya padahal habis digampar. Ya kan semuanya pencitraan. Ya, wah ada yang bawa tas baru padahal KW2. Ya kan, jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Saya lihat ada ibu-ibu yang pakai daster, ya yang di rumah, aduh enak banget ya. Dia wanita karir, nanti meeting di Milan. Nanti ada visit, ya bisnis trip di Singapura. Aduh enak banget kalau hidup saya seperti ini. Ini mah di rumah pakai daster, ya lagi tumis-tumis. Tapi tahu nggak, yang lagi meeting di Singapura, dia lihat postinganmu lagi urus anak. Enak ya kalau bisa di rumah urus anak pakai daster aja, nggak perlu pakai blazer kayak begini. Yang satu mau jadi dia, yang dia mau jadi sana. Bingung hidup itu loh, ya. Saudara, yang penting adalah apa? Bagaimana kita kemarin? Bagaimana kita sekarang, itu yang kita bandingkan. Bagaimana kamu ke depannya? Apakah engkau lebih baik di dalam Tuhan? Apakah engkau lebih sabar? Apakah engkau lebih punya karakter yang positif? Apakah engkau lebih murah hati?
ukuran kita membandingkan bukan pada orang lain, tapi pada Kristus. Apakah kita semakin serupa Kristus, semakin dewasa di dalam Tuhan, kepenuhan Kristus nyata. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Kita lihat ayat berikutnya ya. 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu, katakan apa? Semakin apa? Semakin besar dan semakin disukai. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Berapa banyak dari saudara pengen disukai Tuhan dan disukai manusia? Katakan amin. Samuel bertambah besar. Tapi saya yakin ini bukan bicara cuma fisik. Ya, jarang orang, saya suka dia karena tambah besar badannya. Pasti ada sesuatu di dalam dirinya. Mungkin karakternya tambah baik, rohaninya makin disukai. Tapi lebih jelas lagi kita lihat di Lukas. Kalau tadi tentang Samuel, ini tentang Yesus semasa hidup di bumi. Kalimatnya mirip loh. Padahal satu perjanjian lama, satu perjanjian baru. Tapi ada kemiripan. Lihat kalimatnya ya. Dan Yesus makin bertambah besar. Nah di sini lebih jelas. Dan bertambah hikmatnya. Ada sesuatu dalam dirinya yang bertumbuh. Bukan cuma fisiknya tambah gede. Dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara penting loh. Ayat ini jadi kenyataan dalam hidup kita. Katakan amin. Rindukan hidupmu dikasihi Tuhan. Dan dikasihi manusia. Jangankan Tuhan kasih kita, manusia saja suka sama kita, berkat ngejar sama kita. Kalau kamu karyawan, bos suka sama kamu, dikit-dikit ampau, dikit-dikit dikasih naik gaji, dikit-dikit dipromosi. Tapi kalau bos sudah empet sama kamu, dipersulit, dimutasi, dirotasi. Kalau enggak, dalam dunia HRD bilang begini, karyawan harus dibina. Kalau enggak mau berubah dibinasakan. Penting loh hidup itu ada favor, disukai. Ya, kalau kita disukai sebagai sales marketing, ya gampang kita jualan produk, jualan jasa. Kadang harga lebih mahal dikit, udah cincai lah gue suka sama lu. Saya kan pembicara sales marketing, saya bilang gini, orang lebih suka bertransaksi sama orang yang dia sukai. Coba deh, ada satu orang jual produk A, kita gak kenal. Yang B kita kenal, lebih mending beli A atau B kalau memang lagi pengen beli barang itu? B. Ya, karena lebih dikenal. Tapi yang ketiga kita kenal sama suka orangnya. Kita senang sama dia. Mendingan beli sama dia kan. Nah saudara, kalau kita disukai banyak orang mau dukung kita. Banyak orang mau tolong kita. Orang lihat kita aja pengen berkati. Saya bersyukur Bapak Ibu ya. Kemana pergi Tuhan memberikan pertemukan dengan orang-orang yang senang. Akhirnya apa? Kita dapat proyek, kita mungkin pendidikan gak tinggi. Mungkin latar belakang narkoba dan lain sebagainya. Tapi kalau ada favor Tuhan, Tuhan angkat kita. Ikut tender, entah kenapa yang lain lebih hebat. Tapi kita yang menang tender. Saudara, saya pernah di jalanan ya, mogok mobil di keluaran tol. Keluaran tol apa itu? Puri. Sudah mau hujan. Habis bensinnya ternyata. Saya udah keluar bingung gak bisa didorong mobilnya. Tiba-tiba ada mobil lewat. Tinggi besar anak muda. Om, dia panggil saya om. Om, saya kenal om. Sini saya bantuin. Dia langsung bantuin. Ini apa, cariin apa itu isi ininya. Dia tinggalin saya udah jalan. Saya bilang luar biasa loh. Kayak malaikat tiba-tiba ada. Om. Tapi coba kalau saya gak disuka sama dia. Si om itu syukurin mobilnya mogok. Ya. Kalau disukai kadang-kadang pulang, ada musangking, ada polu, ada pudi. Ada aja orang kirim. Saya juga begitu, saya kirim lagi. Hari ini tadi istri tanya, sebentar kita mau kasih ini ya parfum. Ini mau kasih dompet, ini. Kita kasih orang-orang yang kita sukai. Kita kasih hadiah yang terbaik. Kita kemas yang terbaik untuk orang-orang yang kita kasihi. Saudara, teman saya suka bolak-balik Amerika, pernah kita traveling ke Amerika, dia bilang aduh saya kalau udah imigrasi udah trauma nih. Kenapa? Suka diinterogasi 2-3 jam. Jangan-jangan paspormu muka-muka teroris. Penting loh kalau foto KTP, kasih senyum dulu dong ya. Jangan empet orang lihat kita. Persulit dia nih, persulit. Ya, saya kan tangani banyak company berurusan dengan HRD. Tahu nggak ini penting sekali nih. Saya pernah tangani sebuah perbankan. Ada HRD-nya, ada kenalan perbankan, dia cerita.
Kalau mereka lamar kerja, buka lowongan itu zaman dulu ya. Iklannya tahu nggak di mana paling sering? Kompas. Kompas lowongan kerja itu yang datang aplikasi. Kalau zaman dulu kan pakai apa tuh amplop warna apa? Ingat gak kalau lamar kerja? Coklat. 500 aplikasi. Bayangin siapa yang mau baca tuh. Kalau sekarang kan gampang. Pakai apa? Pakai email. Email kan? Wah, padahal sudah jelas kualifikasinya. Saya kasih dramatisir ceritanya ya. Misalnya dia butuh 2 tenaga sales marketing. Mungkin sudah ada pengalaman 3 tahun, ada ini. Karena kadang-kadang kita buka kualifikasi, orang sembarangan kirim tuh. Saya juga pernah buka lowongan, udah bilang maunya cowok, maunya ada motor, tetap aja kirim. Saking butuh kerja orang. Jadi saya diceritain cara dia seleksi orang. Bayangin ya, 500 aplikasi yang mau diterima cuma berapa? 2. Butuh ayat ini kita hidup ini kalau yang susah cari kerja. Supaya disukai. Karena waktu mereka sortir pertama katanya lihat fotonya dulu. Lihat nih, kayaknya belagu mukanya ya. Udah dibuang. Mau lulusan luar negeri, mau summa cum laude ya. Mukanya dulu. Gue gak suka nih lihat kayaknya banyak gaya nih. Buang. Anggaplah sisa 200. Baru dilihat riwayatnya. Oh, sarjana perkebunan, simpan. Kan dia bukan cari sarjana perkebunan, dia carinya apa tadi? Sales dan marketing. Disortir lagi, ini teknik gak cocok. Wah ini gak cocok. Tinggal 100. Kalau perusahaan besar gak gampang terima orang. Masuk lagi tes saringan pertama, ada psikotes. Wah gugur misalnya 50 orang. Tes kedua, masuk lagi. Akhirnya sisa 10 misalnya. Dari berapa orang Bapak Ibu? 500 orang loh, dilihat mukanya, pendidikannya, kemampuannya, sisa 10 orang. Ini ayatnya nih. Ini bukan masalah akademis lagi, masalah like and dislike. Dia suka lo atau enggak. Masuk proses apa? Ada yang tahu enggak terakhir? Interview. Mau terima 2 orang dari 500 orang. Interview itu enggak gampang loh. Saya kalau interview orang, saya kasih pertanyaan begini, coba jawab ya. Coba sebut 3 kelebihan kamu. Kamu jadi sales nih di tempat, misalnya di bank itu. Tanya begitu aja banyak orang bingung loh. Apa ya? Udah gak usah terima. Nanti produkmu kamu jual, dia begini. Apa kelebihan produkmu? Gak ada yang mau beli. Ada lagi yang kedua. Kata orang saya baik. Kata orang saya jujur. Jangan terima. Orang lain lebih kenal dia daripada dirinya. Ada lagi sok rendah hati. Biar waktu yang menguji Pak. Paling susah adalah menanyakan apa? Sebutkan 2 kelemahanmu, kekuranganmu. Mau jawab apa? Udah 500 orang nih diseleksi nih, ditanya kekuranganmu. Kalau kita bilang saya malas, gak diterima. Saya suka bohong, gak diterima juga. Saya gak ada kelemahan, bohong banget gak ada kelemahan. Serba salah loh. Jawabnya apa? Ini bercanda dikit ya. Karena Bapak tanya saya kelemahannya apa, saya ada 2 Pak. Yang pertama saya kalau kerja orangnya suka gelisah. Kenapa gelisah? Saya gelisah kalau target perusahaan belum tercapai. Kelemahan kan? Yang kedua, kekurangan saya orangnya perfeksionis. Maksudnya kalau kerjaan sudah beres, lihat kerjaan lain belum beres, kayaknya pengen bantuin Pak. Boleh gak di perusahaan ini? Bede, sadap. Bercanda ya, artinya apa? Dunia di luar sana, kita butuh favor Tuhan. Kalau orang suka sama kamu, Tuhan suka sama kamu, engkau akan lihat kehidupan yang berbeda. Apalagi Tuhan disenangkan. Visi tahun 2026. Tepuk tangan dulu buat kita. Tapi itu bisa terjadi kalau ada pertumbuhan. Kalau nggak ada pertumbuhan susah. Ya. Nah, kita mau belajar di sini bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan. Belajar sesuatu? Masih semangat? Katakan amin. Saudara, prinsip dari personal growth. Kita harus keluar dari zona nyaman. Banyak orang susah maju karena ada di zona nyaman. Comfort zone. Kita harus mau zona pembelajaran. Supaya ada zona pertumbuhan. Dari zona pertumbuhan ada zona pencapaian. Saya bisa, lihat gak foto saya tadi dengan sekarang beda gak? Kemarin waktu puluhan tahun lalu. Karena dulu saya zona nyaman. Saya nyaman hidup mabuk-mabukan. Saya nyaman hidup dugem. Saya nyaman hidup tidak benar. Begitu kenal Tuhan, saya belajar apa artinya melayani Tuhan. Saya belajar apa artinya tergabung dalam komunitas kecil, kelompok sel. Saya belajar apa artinya
belajar untuk mengasihi, belajar untuk sharing, belajar pimpin doa. Rohani saya bertumbuh. Akhirnya saya dipercaya banyak hal oleh Tuhan. Nah, tapi ini bukan cuma tentang saya. Saudara, mungkin engkau sudah nyaman jadi jemaat. Datang, pulang, bye. Ayo dong ikut persekutuan kecil. Enggak deh. Ya, ayo dong melayani. Enggak deh. Lebih enak aku dilayani. Ketika kau terus ada di zona nyaman, bagaimana Tuhan mau pakai perkara besar dalam hidupmu? Kau cuma nyaman jadi jemaat. Saudara, ada orang sudah nyaman di bisnisnya, pakai gaya konvensional. Buka toko, gak mau belajar online, gak mau belajar e-commerce, gak mau belajar apa itu live TikTok. Akhirnya apa? Ada orang sih datang ke tokonya, tapi cuma cek size sepatu belinya di Shopee. Mau gak mau berubah. Mau gak mau berubah. Bisnis gak berubah, ketinggalan. Industri otomotif sedang mengeluh karena terjadi perubahan. Orang-orang udah pakai mobil listrik. Gaya belanja sudah berubah. Gaya kerja sudah berubah. Ya, zaman terus berubah. Kalau Anda tidak up to date, Anda out of date. Mau gak mau berubah. Ini bicara pelayanan, kehidupan. Sama, ada banyak suami sudah nyaman. Pokoknya gue kasar sama istri. Lu gak nurut, gue gampar. Belajar jadi suami yang mengasihi istri. Supaya apa? Engkau lihat pertumbuhan dalam pernikahanmu, kau jadi suami yang bisa membangun rumah tangga yang harmonis. Ada istri yang sudah nyaman, bawel banget. Ya, sampai suaminya bilang gini, aduh lu lebih bawel, gue mendingan ketemu Elsie. Ya, ani-ani. Ayo belajar jadi istri yang punya karakter Kristus. Dia memancarkan kemuliaan Tuhan. Suamimu nakal di luar, lama-lama dia lihat, sayang ya, gue di luar gue dimanfaatin. Istri baik-baik, cantik-cantik, melayani saya, mendoakan saya, dia balik. Saya udah lihat begitu banyak mujizat. Karena perubahan terjadi sama kita, terjadi perubahan di orang tua kita, anak kita, suami kita. Nanti kapan-kapan saya khotbah bagaimana bapak saya bertobat. Nanti saya cerita bagaimana anak saya belasan tahun bikin kasus sampai Tuhan pakai luar biasa jadi viral di Indonesia, bawa dampak. Karena apa? Yang berubah kita dulu. Zona nyaman apa yang kamu hidupi saat ini? Ayo belajar sesuatu yang baru. Ayo mau bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan biasakan dirimu tetap dalam kondisi seperti ini. Tuhan mau kita maju dari satu kemuliaan pada kemuliaan berikutnya. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Untuk bertumbuh butuh lalui namanya proses. Katakan sama-sama proses. Yang pertama ya lewat pengalaman. Ya, jadi hidup ini banyak pengalaman. Kita jatuh, kita gagal, bangkrut, bangkit lagi, kita buat salah, benahi lagi. Dari pengalaman kita harusnya menjadi lebih baik. Ada istilah begini, ya. Belajar dari pengalaman kita itu guru yang baik. Tapi guru yang lebih baik belajar dari pengalaman orang lain. Nggak perlu ulangi kesalahan yang sama. Makanya sekarang banyak anak-anak muda cepat berhasil, sukses. Karena dia belajar tuh dari pengalaman-pengalaman yang pendahulunya. Saudara, yang kedua kita bisa bertumbuh melalui pembelajaran. Ketika kita belajar firman, maka kita akan bertumbuh dalam firman. Ketika kita belajar main pedal, orang bertumbuh dalam pedal. Saya gak bertumbuh dalam pedal karena saya gak pernah main pedal. Ketika kita belajar fitness, maka otot kita bertumbuh. Hal apa yang kau inginkan bertumbuh dalam hidupmu? Mau bisnismu berkembang, belajar strategi bisnis baru. Mau salesmu berkembang, belajar teknik-teknik selling terbaru. Mau kerohanianmu bertumbuh, belajar perkara-perkara rohani. Saya melihat gembala saya gak pernah berhenti belajar. Kami sama-sama belajar dari 28 tahun lalu saya lihat. Makanya kami lihat pelayanan begitu pesat bertumbuh. Karena kami belajar lagi bagaimana mengembangkan sekolah minggu, bagaimana ngembangin anak muda, bagaimana ngembangin kegiatan ini semua, pelayanan dan lain sebagainya. Kita terus belajar. Saudara, karena mau bertumbuh. Dan kita harus lihat, dan paling efektif adalah dimuridkan. Dimuridkan. Artinya apa? Beri dirimu di gereja ini dimuridkan. Saya bisa ada hari ini karena dimuridkan. Gimana usir setan, gimana doain orang sakit, gimana ngajar, gimana melayani, gimana kunjungan. Hampir semua pelayanan di gereja saya udah pernah tekunin, cuma satu yang enggak, praise and worship. Karena saya pernah ikut 2 kali audisi gagal, false.
Asyir sudah, ya, pendoa syafaat sudah, jaga parkiran sudah, macam-macam. Angkat bangku iya, apa aja selagi bisa melayani Tuhan. Jangan pernah merasa dirimu terlalu hebat, terlalu besar sampai gak mau melayani. Amin saudara. Dan ingat, jangan pernah merasa terlalu kaya, terlalu tinggi jabatanmu, terlalu terkenal sampai tidak ada orang lain bisa kasih masukan hidupmu. Mau dimuridkan. Gereja, pendeta, hamba Tuhan, pejabat, siapapun. Kita semua harus mau dibimbing. Ada orang lain yang bisa bimbing kita. Tentu pada porsinya ya. Saudara, ini kalau bicara rohani. Di luar sana orang mau maju juga dimuridkan. Setuju gak? Semua atlet hebat ada coachnya. Yes. Semua penyanyi yang luar biasa pasti ada orang yang bimbing dia. Timotius hebat karena ada Paulus. Elisa hebat karena ada Elia. Yosua hebat karena ada Musa. Saya dan saudara hebat, akan hebat dan selalu hebat. Kalau kita mau dibimbing, dimuridkan dalam hidup. Di luar sana ada istilah mentor. Ya mungkin kita butuh mentor dalam olahraga. Mungkin kita butuh pembimbing di dalam bisnis. Kita butuh mungkin pembimbing dalam urusan pajak. Kayak saya juga korteks begini kan gak ngerti. Harus pakai konsultan ajarin. Nah, jadi hidup mau dimuridkan. Kenapa? Karena pertumbuhan itu tidak otomatis. Katakan sama-sama, tidak otomatis. Menjadi tua otomatis. Menjadi dewasa butuh proses. Saya kasih gambaran begini. Kalau kita melahirkan anak dan anak itu kita rawat, kasih makan, taruh di sebuah kamar, otomatis 20 tahun kemudian tambah tua enggak? Tapi kita gak pernah ajarin dia jalan, gak pernah ajak ngomong, gak pernah bawa ke gereja, gak pernah kasih sekolah. Kira-kira 20 tahun tambah besar gak? Besar fisiknya, kan dikasih makan. Tapi ininya kosong gak? Bisa jadi 20 tahun dia masih begini. Gak bisa jalan karena kita gak pernah ajarin jalan. Gak bisa ngomong karena gak pernah diajarin ngomong. Gak tahu firman karena gak pernah dididik firman. Gak tahu pengetahuan karena gak pernah disekolahin. Di sini kita belajar apa? Pertumbuhan tidak otomatis. Tapi jadi gede, jadi tua, seiring waktu tambah tua. Makanya jangan heran banyak orang usianya tua, mentalnya masih kekanak-kanakan. Jangan heran ada banyak orang secara usia dewasa, tapi secara karakter belum dewasa di dalam Tuhan. Amin saudara. Mau senangkan Tuhan kan? Anda disenangkan gak kalau anakmu 20 tahun? Kalau kecil lucu ya. Cucu, lucu. Sini cucu, cute banget. 1 tahun, 2 tahun. Tapi kalau sudah 20 tahun, cucu. Anda tidak disenangkan. Anda dipermalukan. Artinya apa? Anda ketawa. Tapi jangan sampai sudah 20 tahun ikut Tuhan. Masih dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung. Tersinggung kampungan kalau untuk orang dewasa di dalam Tuhan. Amin saudara. Amin. Karena kita mau senangkan Tuhan. Kalau kamu masih jiwa baru, mau dijemput, gak apa-apa saya juga dulu dijemput. Tapi kalau sudah lama di dalam Tuhan, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit tantrum, dikit-dikit tersinggung. Mungkin kamu masih kanak-kanak. Amin saudara. Dan kalau sudah dewasa rohani, tidak perlu cuma disuapin, dia bisa nyuap sendiri. Dia tidak cari firman yang susu, tapi dia cari daging. Kayak kita kalau bertumbuh dewasa bukan lagi cuma susu, pengennya apa? Wagyu, ya pengennya daging, ya. Kalau perlu all you can eat, buffet, IC. Saudara mau bertumbuh dalam Tuhan? 5-10 menit terakhir, saudara belajar sesuatu? Selalu saya ingat, tadi ada ya Tuhan disenangkan, visi Anda 2026. Tujuan Tuhan dalam hidup kita selalu berhubungan, kita jadi apa? Kita melakukan apa dan kita memiliki apa. Sambil saya undang pemain keyboard mungkin mengalun dengan lembut ya menemani saya. Terima kasih, saya udah mau selesai. Saudara, tujuan Tuhan dalam hidup kita erat kaitannya kita jadi apa. Ini bicara apa? Mentalitasmu menentukan realitasmu. Mentalitasmu menentukan kualitasmu. Mentalitasmu menentukan aktivitasmu. Tuhan selalu mau ubah kita dari dalam keluar. Your being menentukan your doing, your having. Kalau dunia beda, dia pengen memiliki dulu. Kalau saya memiliki badan yang bagus, maka saya akan coba makan sehat. Maka saya akan jadi orang yang sehat. Salah.
Kita dulu jadi orang yang mengerti pola hidup sehat, kita makan sehat, gaya hidup sehat, kita jadi orang yang badannya ideal. Ada yang bilang begini, kalau duit saya banyak, baru saya nanti kasih nabur ke gereja, saya akan investasi, saya akan kelola uang saya dengan baik. Salah, bukan memiliki dulu. Ada orang dikasih 1M, uang warisan, uang lotre. Bahkan kita tahu ada kota, ada daerah di Jawa kalau nggak salah itu dapat apa tuh pembebasan tanah. Wah, tiba-tiba jadi kaya mendadak. Hanya dalam 1 tahun masuk berita lagi, tiba-tiba pinjaman lagi. Karena yang tidak siap mentalitasnya, bukan fasilitasnya. Uang 1M kalau kamu nggak siap jadi 1 juta. Tapi ada orang uang 1 juta. Karena keberadaannya dia tahu apa namanya kelola uang, dia tahu namanya kembangin uang, dia tahu apa namanya kerja keras. Jadi 1M. Saudara, selalu dimulai dari apa? Keberadaanmu menciptakan kepemilikanmu. Orang bisa dikasih jabatan direktur, tapi kalau mentalnya masih staff, sebentar lagi usahanya hancur. Tapi ada orang mental CEO, tapi jabatannya staff, tinggal tunggu waktu karirnya naik. Amin saudara. Keberadaanmu menciptakan kepemilikanmu. Ini yang saya tunjukkan pada saudara. Lihat botol ini. Kalau botol ini kita isi air mineral, berapa harga jualnya di luar sana? Mungkin 5.000 dapat gak 5.000? Karena isinya air. Kalau saya ganti isinya madu asli, manuka yang sekian UMF, karena kemarin saya baru lihat harganya di New Zealand. Bisa sampai 1 jutaan. Isinya madu. Tapi kalau diganti parfum ternama, Chanel, Dior, bisa 2-3 juta. Apa yang kita isi menentukan nilainya. Sama dengan hidup saya dan saudara. Apa yang kau isi dalam hidupmu? Apa yang kau isi dalam hidupmu, pikiranmu, perasaanmu, pengetahuanmu akan menentukan kau jadi apa. Berapa kualitas hidupmu. Saya kasih contoh terakhir, saudara. Saudara tahu nggak anak ini? Setuju nggak anak lahir ompong, nggak bisa ngomong, bodoh, kan belum belajar. Tapi kalau diisi dengan teknologi, diisi dengan internet, dia punya potensi jadi Bill Gates. Tergantung isinya. Lihat foto saya ya, ini saya dulu. Bukan ya. Ini siapa kira-kira? Jack Ma. Walaupun dia orang desa, tapi kalau diisi dengan pengetahuan, e-commerce dan lain sebagainya, dia berpotensi jadi Jack Ma. Tapi ada orang, beda lagi isinya. Kalau ada yang bisa jawab ini, saya kasih buku saya gratis. Dia diisi mungkin dengan KKR, dengan penginjilan. Dia lihat bagaimana hal-hal rohani. Dia dipakai Tuhan jadi almarhum Billy Graham, penginjilan. Tergantung apa isinya. Apa yang kau isi dalam hidupmu, apa yang kau isi dalam hidup anak-anakmu. Tapi ada orang, hidupnya diisi dengan kepahitan, kebencian, dendam. Dia akan jadi apa? Hitler. Saudara, tugas boleh? Dari mimbar boleh kasih tugas buat jemaat? Pulang cari fotomu masih kecil. Cari fotomu masih kecil, lihat baik-baik, Tuhan. Saya sudah jadi apa? Saya sudah lakukan apa? Saya sudah memiliki apa dalam hidup ini? Pastikan kau bertumbuh. Teruslah bertumbuh. Cari fotomu ya. Cari fotomu. Harapannya engkau lihat. Ternyata banyak sekali yang Tuhan sudah buat dalam hidupmu. Dalam bisnismu, karirmu, kerohanianmu, keuanganmu. Asal engkau bertumbuh. Tuhan disenangkan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayat terakhir. 1 Korintus 13 ayat 11. Kita baca sama-sama yuk baru kita berdoa. 1, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanakku. Artinya apa saudara? Hadiah yang terbaik yang kau bisa berikan bagi istrimu. Jadilah suami yang bertumbuh. Istri-istri, ya. Kalau kau mau kasih hadiah yang terbaik buat suamimu, jadilah istri yang makin lebih baik dalam Tuhan. Anak-anak muda yang live streaming, hadiah yang terbaik kau bisa berikan bagi orang tuamu, jadilah anak-anak yang menghormati, sayang sama orang tua. Saya bersyukur, anak saya dulu bandel,
nakal, bikin kasus. Tapi 3 tahun terakhir Tuhan ubahkan. Sejak 1 tahun lebih yang lalu, anak 17 tahun kasih kami uang bulanan. Karena dia sudah kembangkan usahanya, pegawainya lebih banyak dari pegawai saya. Kami disenangkan dengan prestasi-prestasi dia. Tapi saya bilang, nak, bukan uang yang saya cari. Karakter yang baik, cinta Tuhan, itu lebih dari segalanya buat kami orang tua. Kalau kau bos, kau pimpinan, hari Senin besok masuk. Hadiah terbaik bagi karyawanmu, jadilah bos yang lebih baik, cinta Tuhan. Tahu melayani. Kalau kau karyawan, jadilah karyawan yang bertumbuh lebih baik di kantormu. Amin saudara. Hadiah terbaik jemaat bagi Tuhan. Ketika jemaat bertumbuh dan berbuah, Tuhan disenangkan. Amin, tepuk tangan buat Tuhan. Dan yang menarik begini, ketika kau bertumbuh, cara pandangmu beda. Contoh begini, saya berdiri di sini. Dengan saya berdiri di atas, cara pandang saya beda gak? Waktu saya khotbahkan di gereja saya pakai tangga. Saya pakai tangga, pernah viral tuh ada videonya. Kita ada di tangga level 1 dengan level 5, dengan level 10, cara pandangnya beda gak? Orang yang di gedung lantai 20 sama lantai 1, yang satu lihat macet. Lantai 20, oh cuma bentar, sebentar lagi sudah lancar. Semakin kau bertumbuh, cara pandangmu lihat masalah beda. Cara ngomongmu beda. Kalau dulu suka mengeluh, sekarang bersyukur. Cara beresponmu menyikapi situasi sulit. Kalau dulu selalu mau menyerah, sekarang berserah. Bertumbuhlah dan kau akan lihat hidupmu berbeda, Tuhan disenangkan. Pertumbuhan butuh proses. Tepuk tangan buat Tuhan. Bapa di dalam surga, mari pejamkan mata. Bapa di dalam surga, biar firman-Mu mendidik kami. Biar firman-Mu menolong kami bertumbuh. Biar firman-Mu terus membawa kami naik dan bukan turun. Membawa kami semakin lebih baik, ada progres dengan lalui proses. Kami butuh Roh Kudus, kami butuh bimbingan Tuhan, kami butuh firman-Mu. Untuk kami bertumbuh dewasa semakin serupa dengan Kristus dalam karakter, dalam finansial, dalam bisnis, keuangan, keluarga, pelayanan, dalam studi sekolah, kampus mungkin yang buat anak-anak muda. Bahwa kami terus bertumbuh Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Berapa banyak dari saudara diberkati? Di depan saudara bisa ditampilkan. Saya ada bawa buku, saya udah tulis 6 buku. Dan saya bersyukur 6 buku ini bestseller di Indonesia jadi berkat bagi banyak orang. Buku-buku yang saya tulis bukan buku rohani, cocok buat di dunia kerja, karyawan, leader. Tapi semua value, penuh dengan value rohani. Bisa ditampilkan di layar. Saudara, ada yang terakhir buku saya namanya From Ordinary to Extraordinary. Bagaimana kita menjadi pribadi yang unggul. Di pekerjaan, di pelayanan, dalam hidup. Bisa ditampilkan mungkin. Nah, harganya 225.000, buat Bapak Ibu nanti bisa dapat harga khusus 100.000 aja untuk mengganti ongkos cetak dan persiapannya. Saya cuma bawa dikit Bapak Ibu, kalau sempat saya tanda tangan. Berapa banyak yang mau nanti saya kasih gratis ini? Ayo. Ayo, silakan Bu, Ibu yang baju kita kasih gratis ya. Nanti yang lain bisa dapatkan di depan. Berapa banyak dari saudara diberkati dengan pelayanan hari ini? Amin. Kasih tahu kiri kananmu teruslah bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati.